Tuhan, Shalom. Shalom. Senang ya hari ini, meskipun cuaca dan keadaan mengajak kita untuk, seperti kata Om tadi, menarik selimut ya, tetapi hati kita diketuk ya untuk tetap beribadah di malam ini ya. Dan tema kita hari ini, bacaan kita dari Efesus, dan temanya benar-benar berubah ya. Kaum Bapak yang dikasih Tuhan, benar-benar berubah berarti menandakan ada sesuatu yang tidak benar-benar berubah gitu ya. Jadi perubahan yang sementara gitu. Kenapa ini terjadi kaum Bapak ya? Kita kasih contoh, misalnya kejahatan-kejahatan yang terjadi, orang cenderung mengulang ya, meskipun sudah ada konsekuensi yang diterima ya. Jadi misalnya orang mencuri gitu ya, masuk penjara ya, 2-3 bulan lagi masuk penjara karena hal yang sama gitu ya. Kenapa bisa terjadi ya? Padahal dia tahu mencuri itu ada hukumnya ya, dan dia tahu juga mencuri itu tidak baik ya. Kalau Bapak, ini terjadi ya karena di dalam kejahatan selalu ada kenikmatan ya. Di dalam kejahatan selalu ada kenikmatan. Mencuri misalnya ya, dengan mencuri orang mendapatkan sesuatu secara maksimal dengan usaha yang minimal gitu ya. Jadi ada kenikmatan ya. Dan kenikmatan itu tertanam di ingatan kita, di otak kita, dan dia cenderung untuk ingin kembali. Itu secara manusiawi ya. Marah misalnya, kita selalu bilang jangan marah, nanti cepat tua. Tetapi dalam kemarahan gitu ya, marah, memaki itu, ada sesuatu yang dilepaskan ya. Dan otak merasakan kenikmatan pada saat itu. Nah, sehingga dia cenderung lagi untuk mengulangi ya. Begitu juga misalnya orang yang terjebak dalam obat-obat terlarang ya, dia terjebak, pakai, masuk penjara, 2-3 bulan lagi masuk penjara lagi karena hal yang sama ya. Karena memang kenikmatan itu sudah tertanam di otak kita, dan otak kita selalu cenderung untuk bilang aku mau yang ini lagi, aku mau yang ini lagi ya. Nah, tetapi dalam bacaan kita hari ini ya, di Efesus, Paulus ingin mengajak kita ya, bagaimana kita harus benar-benar berubah ya. Secara latar belakang, Efesus ini adalah sebuah kota yang pada saat itu banyak orang Yunaninya, ya. Dan pada saat itu mereka dikenal dengan pemuja dewi. Ya, pada saat itu dewi yang terkenal itu Dewi Artemis, dewi kesuburan. Gitu ya. Nah, sehingga Paulus di tengah mereka, di tengah situasi begini, Paulus ingin apa? Paulus ingin orang-orang Efesus, jemaat Tuhan ini, memiliki cara hidup yang berbeda, gitu ya. Memiliki cara hidup yang berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya. Ya, kita masuk ke ayatnya, dikatakan apa? Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Kalau Bapak, pikiran sia-sia di sini maksudnya bukan sesuatu yang bodoh, gitu ya. Kalau kita baca pengkhotbah, seringkali pengkhotbah pakai kata sia-sia ya. Aku berkata dalam hati, mari, aku hendak menguji kegirangan, nikmatilah kesenangan. Tetapi lihat, itu pun juga sia-sia. Nah, kalau dalam konteks pengkhotbah, sia-sia itu artinya sementara. Ya. Tetapi dalam hal ini berbeda, kaum Bapak. Pikiran yang sia-sia itu bukan pikiran orang bodoh. Ya. Pikiran sia-sia ini adalah pikiran orang-orang pintar. Ya. Tetapi pikiran itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, bahkan menyangkal Tuhan. Ya. Kita tahu Yunani itu terkenal secara intelektualnya. Ya. Kalau saya belajar dulu filsuf-filsuf itu rata-rata dari Yunani. Plato, gitu ya, Socrates, Aristoteles, gitu ya. Bahkan Aristoteles kalau saya nggak salah itu adalah guru dari Alexander Agung. Orang ini secara intelektual luar biasa hebat, ya. Tetapi seringkali pemikiran mereka digunakan untuk menyangkal Tuhan. Ya. Saya teringat ya, film Titanic. Titanic itu Bapak, film
bagaimana kapal yang hebat luar biasa megah gitu ya menabrak bongkahan es. Ya. Tetapi ketika saya nonton filmnya ya, salah satu perancangnya bilang begini, tidak ada yang bisa menenggelamkan kapal ini. Bahkan kalau Tuhan pun mau, dia tidak bisa melakukan. Ini perancangnya orang hebat loh, luar biasa. Ya, karena pada saat itu memang kapal Titanic ini kapal yang luar biasa hebat. Tetapi nengok, lihat perancangnya, ya, dia menyangkal tentang keberadaan Tuhan. Ya, begitu juga mungkin lebih baru lagi. Kalau saya baca ya, saya kadang suka baca yang aneh-aneh gitu ya. Stephen Hawking misalnya. Ini orang hebat luar biasa. Saya salah satu pengagumnya. Ya, dengan teori-teori yang beliau keluarkan. Ya. Tetapi di satu sisi dia sampai ucapkan dia memang ahli fisika ya. Dia bilang apa? Fisika sudah bisa menjelaskan bagaimana bumi tercipta. Kosmologi itu fisika bisa jelaskan secara detail sehingga tidak ada lagi tempat untuk Tuhan. Ini orang hebat loh. Ya. Bahkan dalam bukunya ya, judulnya The Grand Design. Gitu ya. Dia bilang filsafat itu telah mati. Ya. Kita tahu kok Bapak bahwa teologi, psikologi, hukum, politik, sebagian dari sosiologi itu pendekatan filsafat. Ya. Sehingga secara tidak langsung dia ingin bilang bahwa itu telah mati, termasuk agama. Jadi ini orang yang hebat secara intelektual, tetapi pikirannya sia-sia. Kenapa? Karena dia orang yang tidak mengenal Allah. Kemudian Paulus lanjutkan dengan prinsip manusia lama itu dikatakan apa? Dan pengertian yang gelap jauh dari persekutuan dengan Allah. Jadi memang ini menuju pada orang-orang yang tidak percaya. Kemudian dikatakan karena kegilaan hati mereka, perasaan mereka telah tumpul. Nah ini menjadi sulit ya Bapak. Karena apa? Mereka secara intelektual pintar, tetapi mereka mengumpulkan hati mereka. Mereka tetap pada kedegilan hati mereka. Jadi kita mau bilang apapun, gitu ya, mau bilang apapun mereka tetap katakan tidak. Karena mereka memang menurut Paulus memang manusia lama. Lalu manusia lama itu Bapak dikatakan apa? Penuh hawa nafsu. Ya. Jadi penuh hawa nafsu ini dia ingin mendapatkan apa yang ingin dia dapatkan dengan berbagai cara. Saya ingat ya waktu saya kuliah ya. Salah satu abang tingkat saya, tapi dia bukan teologi. Dia udah 6 tahun memang belum lulus. Lalu terakhir dia harus serahkan jurnal untuk lulus. Jadi dia tinggal tunggu itu. Lalu bapak yang telepon samping saya. Apa yang bilang? Kamu tunggu apa lagi? Ini Pak tinggal tunggu dari dosen jurnal saya. Lalu bapaknya bilang, ya udah, tanya dosen kamu. Kalau dia mau bayar berapa, biar kita bayar. Saya waktu dengan mana? Gitu ya. Dia menganggap uang bisa membeli segalanya. Ya. Ini bukan hanya tentang kekayaan, Bapak. Jabatan. Ya. Dengan jabatan kita melakukan kecurangan. Saya juga berdiskusi ya. Sebetulnya iseng gitu ya saya dengan teman satu kamar saya. Kebetulan kami baru sama-sama melakukan praktek, dia anak pertanian, dia kebetulan praktek di kampus waktu itu di Sinarmas, saya praktek di Surabaya. Lalu setelah pulang kami cerita. Lalu dia tanya, DT itu gimana sih? Saya bilang saya cerita dia 5 tahun sekali,
pindah ke sana, pindah ke sini, lalu pemindahannya nggak bisa sesuai diri hati, sesuai sinode. Lalu dia bilang gini, kalau begitu menurut kamu dalam konteks gereja ada nggak nepotisme? Saya itu nggak tahu ya, saya bilang, ya mudah-mudahan nggak ada. Gitu. Iya dong, masa tidak jelas berdasarkan apa kita dipindahkan? Dia bilang gitu. Ya. Saya pikir iya juga. Ya. Bagaimana mungkin di dalam persekutuan gereja ada nepotisme? Ya. Tetapi siapa yang bisa mengatakan itu tidak terjadi? Gak ada juga yang bisa buktikan. Jadi manusia lama itu menggunakan kemampuannya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia pakai berbagai cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Yang tadi untuk memenuhi hawa nafsu. Nah, ayat 21. Karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Nah, Paulus bilang, itu cara hidup orang-orang lama. Kamu ini kan udah kenal Kristus. Masa iya cara hidup kamu sama dengan cara hidup orang-orang lama yang penuh dengan hawa nafsu, yang pikirannya sia-sia. Nah, sehingga Paulus ingin sampaikan bahwa orang manusia baru hidup sesuai dengan kehidupan dan pengajaran Yesus. Jadi kalau Bapak, Kristus itu datang ke dunia bukan untuk hanya menebus dosa manusia. Betul, dalam kematiannya dia menebus kita sebagai orang percaya. Tetapi dalam kehidupannya dia menjadi pedoman kita bagaimana kita harus hidup. Apa yang dia lakukan, pengajarannya itu menjadi cara kita untuk hidup. Dan sebagai orang yang telah mengenal, Paulus ingin sampaikan, jangan lagi dong sama kayak orang-orang waktu dulu kenal Yesus. Makanya dia bilang, orang yang telah mengenal Yesus harus menanggalkan kehidupan lamanya. Ayat 22. Supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu. Ayat 23. Jadi kalau Bapak pengenalan akan Kristus membuat kita semakin hari semakin baru, dibaharui sesuai dengan kehendak Tuhan dalam pikiran kita dan dalam roh kita. Jadi pikiran kita pun tidak gini, orang yang percaya pada Kristus bahkan dalam pikirannya dia mengikuti kehendak Kristus. Dan diperbaharui dalam roh dan pikiran ini bukan hanya sesuatu yang stuck gitu ya, dia kontinu berkelanjutan. Ayat 24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, ini manusia baru. Kalau kita baca ayat selanjutnya, Paulus jelaskan bagaimana kehidupan manusia baru. Jangan berkata kasar, jangan mencuri, kemudian tidak melakukan roh kudus Allah. Dan kalau Bapak, manusia baru itu tidak hanya menuntut kuantitas hidup, tetapi kualitas hidup. Perlu saya sampaikan bahwa apa yang kita lakukan semua di gereja itu hanya kuantitas.
kita datang pelayanan, kita berkhotbah misalnya, kita mengisi pujian, kita mengikuti ibadah, itu kuantitas hidup. Bahkan pendeta itu pun kuantitas hidup. Tetapi manusia baru dituntut kualitas hidup. Dalam pelayanan kita bagaimana sih? Jangan-jangan kita sering pelayanan, tetapi kita menjadi batu sandungan. Sayangnya, orang Kristen itu sangat berkembang dalam kualitas hidup. Hari ini dia datang ke gereja, besok dia ikut kor, besok dia mungkin mimpin doa, besoknya mungkin dia khotbah. Tetapi kualitas hidupnya nggak benar. Begitu keluar dari gereja, kamu lagi manusia lama. Nah, ini yang diingatkan oleh Paulus kepada jemaat yang di Efesus. Kita sebagai orang percaya harus mampu menanggalkan manusia lama kita, kehidupan yang ingin memenuhi hawa nafsu, kedegilan hati, pikiran yang sia-sia, dan menuju ke manusia baru. Kamu pengen kasih Tuhan, manusia baru ini berangkat dari sejarah penciptaan sebenarnya. Mengapa ada manusia baru? Jadi kita manusia adalah ciptaan, dan Tuhan sebagai pencipta itu dia tidak terbatas, sementara kita terbatas. Keterbatasan manusia salah satunya adalah bisa jatuh dalam dosa. Ketika manusia diciptakan, manusia itu bisa jatuh dalam dosa. Bisa nggak berdosa? Bisa. Waktu diciptakan memang tidak berdosa. Tetapi jangan makan buah itu dimakan, jatuh ke dalam dosa. Jatuh ke dalam dosa, manusia terpisah dari Allah. Nah, ketika Tuhan menciptakan manusia, itu segambar dan serupa. Segambar itu artinya kita sama-sama bisa berpikir, berkehendak, memutuskan sesuatu. Itu segambar. Sedangkan serupa itu kasih, kemampuan berbuat baik, kemampuan untuk taat. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, yang rusak itu sebenarnya rupanya. Jadi kita kehilangan kekuatan untuk berbuat baik. Makanya setelah manusia jatuh dalam dosa, kalau kita baca terus ya, nggak ada yang sanggup memenuhi tuntutan Allah. Daud, Salomo, bahkan Abraham, orang percaya, semua jatuh dalam dosa. Tetapi Kristus yang telah memberi penolong bagi kita, memampukan kita untuk kembali bisa berbuat baik. Makanya Yesus bilang, "Aku memberikan kamu penolong." Ketika dia mau pergi, penolong di sini bukan ketika kita melakukan sesuatu yang jahat, lalu kita ketahuan, oh ini Roh Kudus bukan. Penolong di sini adalah ketika kita melakukan sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan, Roh Kudus bekerja sebagai pengingat. Dia menolong kita. Nah, pada saat itulah sehingga kita sekarang punya kemampuan untuk berbuat baik, menjadi manusia baru. Pertanyaannya sekarang, mungkin kita semua bilang, manusia tidak mungkin tidak ada yang tidak berdosa. Betul, manusia tidak mungkin tidak ada yang berdosa. Semua pernah melakukan dosa. Pertanyaannya sekarang, bisa nggak kita tidak berdosa? Ada yang mau jawab?
Bisa nggak manusia tidak berdosa? Saya jawab. Ya. Memang cukup berat ya untuk manusia bisa nggak tidak berdosa. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita masih hidup yang kita tidak tahu sampai kapan kita dipanggil Tuhan. Makanya sesuatu yang kita berjalan untuk ke depan pasti ada saat-saat yang kita mengincar berpikir dan kita tidak berpikir dengan apakah ini dosa atau tidak. Itu kan di dalam kita punya pembawaan diri. Bagaimana ya kalau kita buat seperti ini menurut kita dosa apa tidak? Kalau menurut Tuhan kita tidak tahu. Kecuali kita besok sudah mau meninggal dan kita, kalau saya lihat daripada doa Bapa kami, saya rasa mungkin memang dosa kita dihapus. Karena kita sudah tahu bahwa besok ini kita, ya mungkin seluruh orang Kristen ya, kalau mau meninggal pasti tahu. Dan memang doa yang untuk menghapus dosa semua itu adalah doa Bapa kami. Kalau menurut saya, kira-kira begitu. Oke, ada lagi? Pertanyaannya Pak, bisa nggak manusia tidak berdosa? saya berangkat dari kata ucapan Rasul Paulus. Manusia hidup tidak ataupun tidak ada yang berdosa. Jadi semua manusia berdosa. Artinya kita berangkat juga dari tokoh-tokoh firman Tuhan kita atau tokoh-tokoh Alkitab kita. Contohnya disampaikan tadi kayak Abraham. Mungkin memang dia yang lihat orang baik dan bahkan dia mungkin tidak ada cacat dalam segala sesuatu. Tapi oleh karena perbuatan baik dia, sehingga bisa saja dosa dia tidak ditinggalkan oleh Allah oleh Tuhan, dan itu pun disebutkan di dalam firman Tuhan. Jadi kalau pendapat saya tidak ada ya, dia manusia tetap ada dosa. Itu kesimpulannya. Ada lagi? Oke, boleh. Jadi kalau kita bilang berdosa ini kan otoritas Tuhan yang tahu ya kita berdosa dan tidaknya. Karena kalau saya lihat dari Yesus disalib dan kedua orang ada penjahat ya, sebegitu kita tahu bahwa dosanya itu kita tidak tahu lah dosanya si rumit apa lah dia dosanya membunuh segala macam. Tapi di saat itu pun dia bisa langsung dibilang saat ini engkau sama-sama dengan aku di Firdaus. Jadi saya kira itu hanya kasih karunia dari Tuhan Yesus yang bisa katakan bahwa orang ini dosa dan tidak. Kalau manusia biasa tidak akan mungkin kalau dia katakan tidak dosa. Yang saya tahu dalam Alkitab yang tidak berdosa hanya dua, Elia dan satu lagi Henok. Kalau yang saya tahu ya di dalam Alkitab cerita hanya dua manusia yang tidak berdosa. Lain dari itu semua berdosa. Kecuali Tuhan Yesus ya, lain itu kan Tuhan. Kalau untuk manusia hanya dua yang tercatat dalam Alkitab. Lain dari itu tidak ada satupun. Kenapa bilang berdosa? Karena dosa adalah maut, dia harus meninggal. Kalau orang yang tidak berdosa langsung ke surga. Ulangi pertanyaannya. Memang kita manusia itu sekarang berdosa. Tapi untuk besok bisa nggak manusia tidak berdosa? Tidak melakukan dosa? Saya kira tidak bisa. Karena sejak peristiwa Adam yang mengalami jatuh ke dalam dosa itu kan Adam dan Hawa. Hanya mereka itu aja yang jatuh. Yang selainnya itu semuanya berdosa. Jadi dari keturunannya Adam ini kita sudah berdosa. Yang jatuh ke dalam dosa itu hanya Adam dan Hawa saja. Jadi selanjutnya itu semuanya berdosa. Tetapi kita bisa diampuni kalau kita mau datang kepada Tuhan. Itu saja. Ada lagi? Tambahan gitu. Iya. Bagaimana kita mau berdosa? Oleh karena itu Allah mengutus anaknya yang tunggal itu
menebus dosa-dosa umat manusia. Selesai. Ada itu beberapa batu. Terima kasih. Oke, kalau gitu pertanyaan selanjutnya. Kalau kita secara hakikat kita berdosa, kalau untuk besok bisa nggak kita tidak melakukan dosa untuk seterusnya? Berbicara sebagai manusianya, berat yang namanya juga penerapan berat. Siapapun manusia ya pasti ada melakukan suatu kesalahan sekecil apapun. Bahkan di Alkitab sekecil apapun yang itu sudah dosa. Ya kan begitu? Itu firman Tuhan. Itu dia sangat berat. Dan butuh proses memang untuk mengadakan suatu pembaruan hidup yang betul-betul dituntun dan pelihara oleh Tuhan. Roh itu penurut tapi daging lemah. Betul. Ada lagi yang ingin memberikan pendapat? Ya, mungkin cukup ya. Dan pendapatnya sangat menarik ya. Pada akhirnya mungkin kita berdosa ya. Kita mewarisi dosa turunan dari atas. Ya. Tetapi kita begini Bapak, kita berkemungkinan untuk tidak melakukan dosa. Berat ya. Yesus sudah kasih penolong. Dia berikan Roh Kudus kepada kita. Makanya supaya waktu ada kisah Yesus dengan seorang yang berzina, ya, lalu orang ramai berkumpul, Tuhan tengok dia berzina, lalu Tuhan bilang, siapa yang tidak berdosa silakan lempari dia. Lalu semua orang pergi. Lalu Yesus bilang, mana tadi orang yang lempar kamu? Udah pergi Tuhan, sekarang aku mengampuni kamu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ya. Saya yakin dan percaya ya, bahwa setiap perintah Yesus itu sebenarnya bisa kita lakukan. Tetapi berat. Oleh karena itu, ya Roh Kudus membantu kita dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita dibaharui. Dan ini perlu latihan memang. Saya melihat perubahan yang secara ekstrim betul-betul bahwa itu ada pada Paulus. Bagaimana dia awalnya seorang yang ingin membunuh pengikut Yesus, tetapi dia berubah menjadi orang yang ingin dibunuh karena mengikut Yesus. Kita mungkin tidak ekstrim, gitu ya. Tetapi melalui baca ini kita diingatkan, pengenalan akan Kristus itu memperbaharui roh dan pikiran kita. Sehingga kita bisa saja tidak melakukan dosa sebenarnya. Walaupun pada akhirnya pasti kita berdosa. Jadi kalau Bapak bacaan hari ini mengingatkannya, bagaimana pertama, tinggalkan manusia lama kita. Kehidupan kedagingan kita yang hawa nafsu, kedegilan hati kita, pikiran kita yang sia-sia. Pengenalan akan Kristus menuntut kita mengenakan manusia baru. Manusia yang penuh cinta damai, tidak merugikan orang lain, tidak berkata kasar, tidak memaki. Itu adalah ciri orang percaya. Dan yang kedua, dibutuhkan komitmen tadi. Supaya sesuai dengan tema, benar-benar berubah. Ini punya orang Kristen ya. Pelayanan sekali, hilang 5 kali, gitu ya. Sekali menolong orang, 4 kali menyusahkan orang. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen untuk terus-menerus diperbarui oleh Roh Kudus, sehingga kita bukan hanya manusia yang mengalami perubahan sementara,
tapi manusia yang mengalami perubahan sejati. Roh Kudus menolong kita. Amin.